Tirsa, kamu tahu nggak siapa yang mengasihi kita semua tanpa pilih kasih? Aku tahu, pasti Tuhan Yesus. Iya, Oh iya, kita mau belajar lagunya enggak? mau dong. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak.
dari Yeremia pasal 29 ayat 12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. God bless you. Bye. Yeremia 29 ayat 12. Nah, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Happy Sunday, God bless you. Bye-bye. Oke. Yeremia 29 ayat 12. Apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Thank you, bye. Yeremia 29 ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, karena sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Bye, sudah, goodbye. 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. God bless you, bye-bye. 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14. Terima kasih. Halo, ayat hafalan minggu ini. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Thank you, God bless you, bye. Markus 10 ayat 14b. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Terima kasih, God bless you, bye-bye. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah.
God bless you. Markus 10 ayat 14b. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Markus 10 ayat 14b. Bless you. Waktunya ibadah nih. Eits, tunggu dulu. Ada aturannya loh. Wah, bener tuh. Ada aturannya. Apa ya yang pertama? Yang pertama, adik-adik harus persiapan dulu. Ayo, adik-adik mandi dulu. Dan jangan lupa, pakai bajunya yang rapi ya. Nah, yang kedua, adik-adik siapin handphone atau HP, laptop atau TV. Bisa pinjam mama papa ya kalau adik-adik nggak punya handphone. Nah, ini semua nanti dipakai untuk adik-adik dapat beribadah. Nah, yang terakhir, adik-adik saat ibadah jangan bermain-bermain ya. Terus jangan lari-lari ke sana kemari, makan, atau ngobrol. Oke? Iya adik-adik, kita harus menghormati Tuhan dengan mengikuti ibadah dengan sopan. Oke. Yuk kita mulai ibadah. Merdeka! 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 Halo adik-adik, selamat kita berjumpa lagi dalam Ruang Sekolah Minggu GKM GMIP Kristus Manado. Adik-adik, pada sore hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Yuk kita siapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Nah adik-adik, kenapa ya? Dan si Agnes tadi kok pekik merdeka 3 kali? Ada apa ya? Oh ya benar, di bulan Agustus ini adalah bulan spesial buat kita semua rakyat Indonesia. Karena kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-76. Tepuk tangan, puji Tuhan. Yes. Di tengah pandemi ini kita tetap merasakan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kemerdekaan seperti apa? Kita memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Amin. Iya benar, puji Tuhan ya. Adik-adik, yuk kita akan bersiap untuk beribadah. Kita bangkit berdiri, kita menyanyi Mars Sekolah Minggu dengan semangat ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Huspa
Adik-adik kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia sungguh Allah yang penuh kemurahan dan cinta kasih. Hari ini kita mau berdoa, kita mau berbicara kepada Tuhan dengan lewat syukur dan doa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan untuk dapat kami beribadah, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Namun pada hari ini kami menyadari betapa kami sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berbuat dosa di hadapan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berbelas kasihan, mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan, di mana kami ya Tuhan boleh mendapatkan keselamatan yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan waktu dan saat ini kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, kita adalah pasukan Kristus, tapi bukan untuk menembak mati orang, bukan. Tetapi kita membawa keselamatan yang daripada Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan. Semuanya ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iya. 17 Agustus tahun 1945 memberi semangat bagi pahlawan-pahlawan kita. Tapi juga sekarang ini di usianya yang ke-76 tahun adik-adik, kita punya semangat yang lebih dan lebih, membuat iman dan imun kita lebih kuat. Yuk kita menyanyi Hari Merdeka. Semuanya ya, sambil jalan di tempat. Semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Ya, jadi kita ini adalah rakyat Indonesia. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus menghormati, menghargai pengorbanan para pahlawan kita yang sudah mempertahankan
kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa kita terdiri dari banyak pulau dengan berbeda suku, adat, agama, dan ras adik-adik. Tetapi kita tetap satu dan kita menjadi pendamaian bagi semua orang. Kita nyanyi satu nusa, satu bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk belajar firman Tuhan. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Encik Ruby Tumbelaka. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi hari Minggu ini dengan pada acara ibadah sekolah minggu. Walaupun adik-adik kita hanya melalui online. Adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan begitu baik kepada kita sampai Dia masih memelihara, memberikan kita kekuatan, kesehatan. Enci engku di sini, adik-adik juga dengan orang tua di rumah dalam keadaan sehat. Semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Nah, adik-adik kita akan memulaikan ibadah sekolah minggu. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih kepada kami Tuhan yang begitu besar. Engkau masih memberi kami kesempatan boleh datang beribadah walaupun hanya melalui online Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang akan ditaburkan, yang akan kami dengar pada hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan memberi kami pengertian. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik yang sedang duduk di rumah mendengarkan acara ini, juga Enci engku di sini, engkau berkati supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini orang akan mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, Encik mau tanya, adik-adik pernah sakit? Adik-adik pernah sakit di rumah atau melihat orang sakit di rumah? Apakah ibu, bapak, oma, adik atau kakak kita yang sedang sakit? Adik-adik, Encik juga pernah sakit. Nah, adik-adik waktu Encik sakit, adik-adik sakit, apa yang adik-adik rasakan?
Kalau Inci rasa khawatir, aduh sakit ini mau sembuh atau tidak. Aduh, ada kekhawatiran. Adik-adik, semua orang yang sakit pasti ada rasa khawatir ya. Nah adik-adik, begitu juga dengan cerita yang kami akan dengar hari ini, yaitu ada satu keluarga di mana adik-adik mereka, saudara mereka sedang sakit dan mereka merasa khawatir. Aduh, bagaimana saudara kami ini sakit. Nah adik-adik, mereka adalah keluarga dari Marta dan Maria. Adik-adik, saudara mereka sedang sakit dan mereka dengan rasa khawatir di dalam diri mereka. Nah, adik-adik, cerita ini ada di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 45. Tapi adik-adik, hari ini Inci akan baca hanya dari ayat 20 sampai 26. Sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 26. Adik-adik sudah apa semua? Yohanes ada di Perjanjian Baru. Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai ayat 26. Inci akan bacakan. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selamanya. Percayakah engkau akan hal itu?" Nah adik-adik, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik boleh baca di rumah cerita dari pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 45. Nah adik-adik, bagaimana adik-adik Maria dan Marta itu, mereka bersaudara dan mereka khawatir sekali ya. Tetapi adik-adik mereka itu mempunyai seorang sahabat. Sahabat yang adik-adik, sahabat yang istimewa luar biasa. Sahabat itu bernama Yesus. Nah adik-adik, mereka sudah tahu, mereka sudah dengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit ya. Bahkan bisa meneduhkan air di laut ya. Bahkan bisa memberikan makan 5.000 orang. Jadi mereka tahu Yesus itu adalah sahabat yang istimewa. Maka mereka mengharapkan sekali kalau Yesus boleh hadir pada saat itu untuk menyembuhkan adik mereka, Tuhan, yang adik-adik yang sedang sakit. Nah adik-adik, karena pada waktu zaman dulu adik-adik belum ada rumah sakit, belum ada puskesmas ya, belum ada klinik-klinik atau dokter praktek, belum ada. Yang ada hanya tabib. Ya, tabib itu memang dia seperti dokter, tapi tidak semodern seperti sekarang. Mereka mungkin masih memakai ramuan-ramuan daun untuk menyembuhkan orang. Nah, mereka jadi orang-orang kalau sakit mereka memanggil tabib, tapi Maria dan Marta mereka memanggil Yesus ya. Mereka memanggil Yesus karena mereka tahu Yesus pasti dapat menyembuhkan saudara mereka. Mereka mengirimkan kabar adik-adik kepada Yesus. Tapi adik-adik, kabar yang mereka kirimkan itu melalui suruhan orang. Jadi bukan seperti sekarang ada HP ya, ada internet, ada FB, orang boleh calling melalui HP, tidak ada kantor telegram. Jadi harus orang yang membawa berita. Nah adik-adik, kalau tabibnya itu jauh,
Aduh, berapa hari orang itu harus berjalan, dia harus lari untuk membawakan kabar. Nah, orang yang mereka suruh untuk memberitahu kepada Yesus bahwa saudara mereka sakit. Dan Yesus berada, kalau orang baca di Yohanes pasal 10 ayat 40, Yesus berada di daerah Sungai Yordan, jauh ya, jauh dari Yerusalem, jauh dari kampung mereka yang bernama Betania. Jadi itu orang membawa berita, mungkin dia berjalan sekitar 2 hari mungkin atau 3 hari baru sampai kepada Yesus. Dan ketika orang itu sampai kepada Yesus, dia menyampaikan berita bahwa sahabat Yesus itu sedang sakit. Tapi Yesus berkata kepada pembawa berita itu, penyakit ini tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab karena penyakit ini Allah akan dimuliakan. Nah, adik-adik, kemudian pembawa berita itu pasti dia pulang untuk memberitahu kepada Marta dan Maria. Tetapi waktu itu Yesus banyak pelayanan di daerah Yordania. Mungkin dia sedang berkhotbah atau menyembuhkan orang sakit sampai memakan waktu, tidak bisa langsung datang kepada Marta dan Maria. Setelah 2 hari kemudian, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Lazarus sedang tidur. Terus murid-murid katakan, Yesus, kalau Lazarus sedang tidur, pasti dia akan sehat kembali karena dia akan tidur dan beristirahat. Dia pasti akan sehat kembali. Tapi Yesus katakan, tidak, dia sudah mati. Nah, adik-adik, Marta dan Maria mempunyai saudara yang sedang sakit, namanya Lazarus. Nah, kemudian Yesus mengatakan, ayo sekarang mari kita pergi ke kampung Betania. Aku akan membangunkan Lazarus. Kemudian Yesus dan rombongan murid-muridnya berjalan menuju kampung Betania. Dan mereka, sementara mereka berjalan, orang-orang kasih tahu sama Marta, Yesus sudah masuk di kampung. Aduh, Marta langsung bangkit dan dia langsung lari meninggalkan Maria di rumah yang sedang bersedih. Dia lari mendapatkan Yesus sambil menangis. Sambil menangis dia katakan kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku Lazarus tidak akan mati. Bahkan sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya. Kemudian adik-adik, Yesus menatap Maria dan dia berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau akan hal itu, Maria? Marta langsung menjawab, ya Tuhan, aku percaya sebab Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Aduh, Marta memang dia sangat percaya kepada Yesus. Karena Yesus sering datang kepada Marta dan Maria di rumah. Yesus sering bercerita tentang firman Tuhan. Dan Marta dan Maria itu percaya sekali bahwa ada itu kebangkitan. Kalau orang mati, ada itu kebangkitan di dalam Tuhan. Dan mereka percaya. Makanya Marta berkata, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah itu. Kemudian Tuhan berkata, kemudian Maria setelah dia bertemu dengan Yesus, dia langsung lari ke rumah dan dia pergi masuk ke rumah. Dia pergi mendapatkan Maria dan dia bisik, Guru ada di sini. Aduh, Maria langsung berdiri dan ada orang-orang yang sedang duduk di dalam ruangan sedang berduka. Mereka juga langsung berdiri ikut bersama Maria
mendapatkan Yesus, dan setelah Maria bertemu dengan Yesus, dia langsung tersungkur di kaki Yesus dan dia sambil menangis. Dia sangat sedih sekali, dan Yesus berkata kepada Maria dan orang-orang yang banyak itu, "Di manakah Lazarus kamu kuburkan?" Kemudian adik-adik, mereka mengatakan, "Lazarus sudah dikuburkan." Kemudian Yesus memanggil Marta dan Maria dan orang-orang, "Mari kita pergi ke kubur melihat Lazarus yang sudah dikubur." Kemudian setelah sampai di kubur, adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang mengikut, "Kasih guling itu batu yang menutup pintu kubur." Nah, adik-adik, zaman dulu ya di Israel sana dan juga di Indonesia ada beberapa tempat seperti di Toraja. Kalau orang mati itu mereka bukan kalau seperti orang mati gali tanah dimasukkan ke dalam tanah itu mayat, tetapi di sana mereka gali itu batu atau tebing tanah gunung, orang kasih lubang, kemudian mayat itu dikasih masuk ke dalam lubang, baru ditutup dengan batu. Ya, itu dahulu ya, tidak tahu sekarang mungkin sudah tidak begitu. Kemudian Yesus mengatakan, "Singkirkan itu batu yang menutup pintu kubur." Kemudian Marta datang kepada Yesus dan dia bilang, "Yesus, so ampa hari Lazarus mati, pasti dia sudah bau. Aduh, bagaimana ini?" Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, "Kamu percaya dan akan melihat kemuliaan Allah." Kemudian Tuhan Yesus di muka kubur itu dia berdoa kepada Bapa. Setelah dia berdoa kepada Bapa, dia mengatakan, dia memerintahkan, "Lazarus, keluarlah." Aduh adik-adik, Lazarus keluar dari kubur masih terikat dengan kain kafan ya. Orang dulu-dulu kalau mati adik-adik dibungkus dengan kain kafan ya. Jadi seperti pocong. Jadi Lazarus keluar dari kubur, aduh dia berjalan melompat-lompat begini karena adik-adik dia terikat dengan itu kain kafan, dan Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, "Buka itu kain kafan supaya Lazarus bisa berjalan." Adik-adik, kalau Inci dan adik-adik waktu itu ada di tempat kuburnya Lazarus, bagaimana perasaan adik-adik? Pasti aduh rasa takut, orang mati bangun. Tapi adik-adik takjub juga. Kalau Inci takjub, takut bercampur takjub karena melihat itu mujizat besar. So ampa hari dia mati, so busuk adik-adik. Dulu belum ada formalin. Kalau sekarang orang mati di formalin 2 bulan atau 1 bulan tuh mayat masih bagus ya. Tapi dulu aduh 4 hari sudah bau. Aduh luar biasa, mujizat besar terjadi adik-adik. Kemudian Lazarus dengan Marta dan Maria mereka pulang, dan pasti Marta dan Maria senang sekali karena melihat saudara mereka hidup. Dan adik-adik tahu setelah Lazarus bangkit, banyak orang yang melihat itu menjadi percaya kepada Yesus. Mereka mengatakan ini adalah Yesus adalah Mesias. Mereka percaya. Nah, kebangkitan Lazarus merupakan mujizat dan banyak orang menjadi percaya. Adik-adik, bukan cuma untuk orang yang zaman dulu, tapi sampai sekarang pun setiap orang yang percaya kepada Yesus akan menerima kebangkitan kalau dia mati. Nah, kebangkitan Lazarus menyatakan kemuliaan Allah, dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan mengetahui bahwa Yesus itu berkuasa atas kehidupan dan kematian. Kita harus percaya bahwa hidup kita adik-adik, hidup manusia ada Tuhan yang atur. Hidup mati Tuhan yang atur.
Dan Yesus melakukan untuk semua orang yang percaya pada Yesus sebagai juru selamat yang maha kuasa. Karena hanya Yesus sendirilah yang dapat membangkitkan kita dari kematian karena dosa, pelanggaran kepada hidup baru di dalam Yesus. Adik-adik, dari zaman dulu sampai sekarang ini tidak ada satu nabi, tidak ada satu hamba Tuhan yang bisa membangkitkan orang mati seampa hari. Hanya Yesus, karena Dia mempunyai kuasa. Perintah dari Yesus menyuruh Lazarus keluar dari kubur adalah firman yang berkuasa, perintah yang berkuasa. Maka Lazarus bisa bangun. Nah, adik-adik, dari cerita tadi itu kita dapat mengambil 3 pengertian ya. Pertama, Yesus itu adalah sahabat. Sahabat bagi orang yang percaya. Adik-adik, waktu kita sakit, waktu kita ada masalah, waktu kita sulit sekali mau belajar karena sekarang belajar online, adik-adik, kita ingat kita mempunyai sahabat. Kita bisa minta tolong kepada Yesus ya, karena Dia adalah Mesias juru selamat. Seperti Maria dan Marta, waktu mereka mendapat kesulitan, mereka mencari Yesus. Mereka belum mencari tabib, tapi mereka mencari Yesus. Karena Yesus adalah sahabat. Ingat adik-adik, Yesus adalah sahabat bagi setiap orang yang percaya. Kedua adik-adik, hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Jadi kalau ada yang mati, jangan orang bersungut, aduh kenapa dia mati, kenapa Tuhan ambil. Itu semua ada di dalam rancangan Tuhan ya. Kita juga hidup, bernapas sampai sekarang, itu juga ada di dalam rancangan Tuhan. Ketiga adik-adik, bagi setiap orang yang percaya ada satu jaminan. Kita akan dibangkitkan dari kematian kepada hidup yang kekal bersama Yesus. Karena Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal." Dan Tuhan Yesus berkata kepada kita sekarang ini, kepada adik-adik, kepada encik, kepada siapa yang mendengar, percayakah engkau akan hal ini? Adik-adik, kalau orang percaya, orang harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, menceritakan masalah kita kepada Tuhan. Tuhan berkata, percayakah engkau akan hal ini? Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau Tuhan begitu baik, begitu sayang kepada kami, sehingga Tuhan Engkau memberikan kami jaminan kalau kami sungguh percaya pada waktu kami mati, Engkau akan membangkitkan kami dan kami akan pergi bersama-sama dengan Engkau kepada hidup yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berilah kami kekuatan kepada adik-adik yang mendengar firman Tuhan, dan kepada kami juga guru-guru, firman itu akan memberi kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta doa ini, haleluya, amin. Adik-adik, dari cerita firman Tuhan yang tadi, apa pelajaran yang bisa kita petik? Nah adik-adik, ingat, Yesus Kristus adalah sahabat terbaik kita. Dikala kita sakit, dikala kita susah, dikala kita sedih, adik-adik tidak usah khawatir, galau adik-adik. Karena apa? Betul sekali di dalam firman Tuhan berkata, Yesus adalah sahabat. Sahabat yang terbaik adik-adik di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan satu ayat hafalan yang akan dibawakan oleh seorang anak Tuhan. 11 Agustus tahun 45. Ayat hafalan minggu ini. Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua
Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Thank you, God bless you, bye. Indonesia kita tetap setia. Yesus sahabatku, yuk kita nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Benar adik-adik, hanya Yesus yang bisa mengerti dan tahu apa yang di hati kita. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Adik-adik, kita sudah merasakan 76 tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Oleh karena itu, haruslah kita selalu dan terus berdoa bagi bangsa kita agar di tengah-tengah pandemi ini akan segera berlalu dari kehidupan kita dan kita betul-betul merasakan betapa Tuhan memerdekakan kita dengan keselamatan yang Dia berikan bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kepadamu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Sungguh kami ya tahu, sungguh kami ya Tuhan merasakan betapa penyertaan Tuhan begitu nyata di sepanjang kehidupan hari-hari yang kami jalani. Susah, senang, sedih, duka, silih berganti ya Tuhan. Kami berada di dalam ketakutan, kegalauan. Tetapi Tuhan, Engkau adalah sahabat kami yang setia, sahabat kami yang terbaik Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh diberikan kesempatan beribadah lewat Zoom. Dan kami boleh menyaksikan kebesaran Tuhan.
dan Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami sebagai anak-anak Tuhan akan membawa kemerdekaan buat keluarga kami, buat tetangga, saudara-saudara, teman dan sahabat kami. Biar mereka mengenal bahwa Tuhan saja yang menjadi juru selamat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mohon Tuhan terus menjagai dan melindungi kami. Tuhan berikan kami hati yang senantiasa takut akan Tuhan, setia walaupun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang mengetahui, pasti Tuhan yang akan memulihkan keberadaan hidup kami, memulihkan bangsa kami Tuhan. Terima kasih, kami mohon ampun jika ada salah dosa di hadapan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan selalu melingkupi kami. Kami akan bawa doa ini di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik yang ada di rumah, yang sedang menyaksikan GKM Online lewat ibadah pada sore hari ini, dan lewat juga Radio Sumber Kasih 90,2 FM Manado. Kami akan undur diri dari hadapan adik-adik semua. Tetap berharap semua dalam keadaan sehat, kuat dan bersuka cita. Pasti Tuhan Yesus akan terus memberkati kehidupan kita. Shalom.